Oke, tes. Kita tes dulu. Cek, cek. Tes, cek, tes. Cek, cek. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Cek, 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 cek. Tes. Tes, cek satu dulu. Tes, kita cek suara dulu. Oke, sip. Tes, tes, kita cek dulu, cek 1 2 tes. Kita cek dulu yang sudah hadir. Oke. Kita cek yang sudah hadir dari mana saja. Sambil nunggu Bapak teman-teman semua yang hadir, saya nyalakan diffuse dulu. Ya, saya pakai eucalyptus malam ini. Plus sweet and fresh. Oke. Sudah? Yang hari ini hadir sudah dari mana saja? Boleh langsung di kolom komentarnya. Yang hadir dari mana saja? Saya sambil cek yang sudah hadir dari mana saja malam ini. Oke. Halo, bagi teman-teman semua, sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk semuanya? Kita cek dulu, sudah bisa masuk semua? Suara saya jelas? Langsung di kolom komentarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas? Saya lagi cek. Oke, sudah mulai hadir dari berbagai kota. Oke. Suara saya jelas? Halo? Wih. Saya mau tahu yang baru pertama kali ikut live webinar siapa aja hari ini? Yang baru pertama kali? Yang baru pertama kali hari ini? Boleh absen dulu. Bisa, sip, sudah. Sudahkah? Bisa masuk? Oke, sip, sip. Oke, sebentar lagi kita langsung mulai. Sebelum mulai, seperti biasa, saya ingin mengingatkan untuk Bapak teman-teman semua yang nanti misalkan, Mas saya baru pertama kali nonton live webinar, nanti kalau saya mau nonton sebelumnya gimana ya? Semua sudah ada di Telegram Abdi, tinggal ditonton aja, ditonton ulang kalau yang ketinggalan sesi-sesi sebelumnya. Oke, seperti biasa. Jelas ya? Kalau yang agak putus-putus, saya minta tolong coba dicek kembali sinyalnya, karena mayoritas sudah oke. Sip? Oke, oke. Sudah jelas. Oke. Coba dicari tempat sinyal terbaik kalau masih agak putus-putus, karena saya ngetes juga dari handphone, itu cukup bagus, cukup lancar. Jadi kalau ada yang terkendala, coba agak geser sedikit, mungkin tempat duduknya siapa tahu lebih bagus lagi sinyalnya. Sip. Biar tidak terlalu lama menunggu, sebelum kita mulai dan sebelum kita berkenalan, pastikan teman-teman semua mempersiapkan catatannya, notebooknya, atau mungkin misalnya menyatat di buku boleh di handphone boleh.
Jadi saya kasih kebebasan. Kalau yang mau langsung praktek boleh Mas, boleh. Jadi di awal kita akan ada sedikit nge-review ulang tentang Facebook. Jadi mulai webinar hari ini kita akan sedikit memberikan gambaran besar. Jadi mulai setiap minggunya, setiap Selasa kita akan membahas hal basic tentang Facebook Ads. Nah, hari Kamis kita akan membahas tentang Google Ads-nya. Jadi pastikan tidak sampai kita lewat setiap webinar yang kita adakan. Sip. Saya cek sekali lagi ya di absensinya. Oke. Yang baru pertama kali, wih banyak ya. Oke, sedikit saya mungkin ulangi. Jadi webinar yang Abdi berikan setiap minggunya itu ada 2, setiap hari Selasa dan hari Kamis. Itu fasilitas tambahan yang kita berikan buat para membernya. Jadi untuk Bapak teman-teman semua yang baru gabung, selamat datang dan selamat belajar. Pastikan semua fasilitas yang Abdi berikan dan siapkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, biar tidak terlalu lama, kita langsung buka dulu. Sebelum kita mulai webinarnya, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fahmi. Saya salah satu tim dari Abdi Pusat yang insya Allah setiap Selasa kita akan sering sharing bareng, belajar bareng, baik hal dasar ataupun hal-hal yang mulai ke teknis ke Facebook Ads. Nah, malam ini kita akan membahas beberapa hal. Namun kabar baiknya di awal saya akan mengulangi beberapa hal dasar untuk beriklan di Facebook Ads. Tapi tenang aja, setiap minggunya kita akan terus berlanjut untuk menambahkan ilmu-ilmu baru. Kita praktek bareng, pastikan tidak terlewat setiap minggunya, agar setiap minggunya terus bertambah ilmunya dan makin lancar dan makin fasih. Oke? Sebelumnya saya mau minta tolong untuk yang baru hadir atau mungkin yang sudah dari tadi menyimak dari awal sampai sekarang, dibantu untuk kolom komentarnya. Kalau masih ada yang absen, dibantu ingatkan untuk sesi absennya sudah dulu ya. Kita sekarang lagi sesi materi. Jadi tolong dibantu ingatkan saja kepada yang baru masuk. Biasanya kan baru masuk langsung hadir tuh. Nah, tolong dibantu ingatkan jika masih ada yang sesi kehadiran. Karena kita langsung mau masuk ke teknis. Oke. 4 hal apa yang akan kita bahas malam ini? Nah ini nanti yang akan kita bahas materi ini. Nih, kita akan membahas 6 cara membangun personal branding yang kuat, lalu cara meningkatkan 100% penjualan produk melalui fitur Instagram Shopping, ketiga produk knowledge, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Oke, itu 4 hal yang akan kita bahas di malam ini. Oke, saya mau cek dulu ya. Sinyalnya gimana? Masih oke? Karena di saya masih lancar, masih jalan. Oke, sebentar, saya cek dulu kalau gitu. Sinyalnya masih oke di sini. Wih, ada yang sudah kedua kalinya, ada yang baru pertama kali. Oke. Karena saya sebelum webinar ngecek sinyal dulu dan sinyalnya tadi lumayan kuat karena saya sendirian di sini. Pakai wifi yang cukup kuat tapi sendirian, jadi untuk sinyal menurut saya cukup kuat yang saya gunakan. Jadi kalaupun ada kendala teknis, coba dicek kembali ke sinyalnya masing-masing. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke 4 hal yang akan dibahas ini, kita akan membahas lebih dulu tentang Facebook Ads. Jadi malam ini saya akan mengulangi sekitar 10-15 menit di awal mengenai tentang Facebook Ads-nya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke Facebook Ads-nya. Oke. Nah, kita akan masuk ke Facebook pertama. Oke. Sekarang pertama kita akan masuk ke Facebook-nya. Kita masuk ke Facebook. Lalu ini tampilan awal Facebook nih, tampilan awal Facebook. Kita masuk dulu ke sini. Lalu oke. Kita masuk ke Facebook. Saya sambil lihat komen ya. Kolom komennya. Oke. Kalau di saya lancar. Di teman-teman semua gimana? Masih oke sinyalnya? Kalau di saya masih oke. Oke.
Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Saya tanya lagi ya, sinyalnya sudah cukup oke? Karena saya ngetes masih lancar. Oke, oh masih oke, sip. Berarti beberapa aja yang agak sedikit terkendala ya. Mungkin karena cuaca lagi musim hujan, jadi buat bapak ibu teman-teman semua yang ada dimanapun berada, semoga selalu selamat, selalu dalam kesehatan yang eh, baik-baik. Wih, ada dari Jayapura loh, luar biasa. Oke banget, sip. Saya lanjut dulu ya. Nih saya udah masuk di Facebook. Lalu langkah pertama apa sih yang ingin saya bahas malam ini? Lebih ke sistem ataupun basically-nya dari berikan di Facebook Ads. Pertama, saya akan memberikan alur ketika dari Facebook mau masuk ke Facebook Ads. Karena banyak banget yang bertanya ke saya, khususnya yang dari grup Kopdar itu masih bingung, Mas, cara mengiklan tuh awalnya di mana ya? Ya udah, saya akan ulangi di webinar ini caranya masuk ke uh, tampilan untuk beriklan. Oke, pertama, kalau untuk basically awalnya tonton di video webinar sebelumnya itu ada, semuanya ada. Nah sekarang saya lebih ingin ngebahas tentang cara masuk ke Facebook Ads-nya. Pertama, klik tombol create, lalu klik tombol add. Kalau page itu untuk awal ya, salah satu media kita untuk berikan menggunakan page. Tapi yang akan kita bahas malam ini adalah tentang ad-nya. Oke, tentang ad yang kita bahas malam ini. Ini mayoritas lancar, jadi saya lanjut dulu aja. Nanti kalau yang agak-agak keganggu, mungkin bisa tonton ulang dari video webinar sebelumnya. Ataupun video ini diulang lagi itu bisa. Oke, saya lanjut ya. Kita kliknya tombol create, lalu add. Nah, create, lalu add. Oke, loading dulu. Lancar, wih, mantap mas sinyalnya. Ini saya sendirian ya. Lagi webinar di ruangan ini sendirian, jadi sangat leluasa, tidak ada yang mengganggu sinyalnya, nggak ada yang streaming juga soalnya. Ditemenin sama diffuse eucalyptus plus fit and fresh. Oke, lanjut ya. Ini lagi loading, saya langsung masuk ke Ads Manager. Oke, ini langsung ke Ads Manager. Nah, oke, seperti biasa, saya akan memperkenalkan tiga hal dasar ketika kita mau beriklan di Facebook Ads. Tiga hal ini akan selalu kita optimasi kapanpun dimanapun, karena basically-nya tiga hal ini. Kalau di awal, mas, kok tampilan saya sedikit berbeda ya? Di saya, pas saya buka ini, tampilannya ada 4 mas, kolom di sebelah kiri sini. Oh, tenang aja, nggak perlu khawatir. Itu normal kok, itu normal. Kalau baru pertama kali iklan akan muncul ada 4 kolom. Kolom di antara campaign dan ad set itu ada satu kolom namanya ad account. Itu untuk men-setting akun iklan kita. Itu pun cuma sekali aja. Cuma cukup sekali. Oke. Sisanya setelah udah beriklan berkali-kali akan normal lagi. Cuma muncul tiga hal ini. Tiga hal ini apa aja? Oke, langsung aja. Ada tiga nih. Boleh dicatat Bapak teman-teman semua biar nggak lupa dan diingat terus, dibaca terus, diulang-ulangi. Yang pertama, campaign. Campaign ini tujuannya ataupun artinya adalah untuk menentukan tujuan iklannya. Di campaign kita menentukan tujuan iklannya. Itu yang pertama, campaign, menentukan tujuan iklan. Dan terbagi lagi, campaign itu terbagi jadi tiga objektif. Pertama, awareness. Yang kedua, consideration. Yang ketiga, conversion. Jadi ada tiga ya. Awareness, consideration, and conversion. Saya langsung cepat aja karena biar bapak teman-teman semua nggak kebanyakan nangkap hal baru, biar nggak bingung-bingung banget. Saya langsung ke poin-poinnya yang akan kita gunakan di Abdi ya, yang ada di training center dan juga kita ajarkan ketika Kopdar adalah traffic dan video views. Nah, traffic dan video views. Lalu ketika bapak teman-teman semua ikut training FBX Abdi 2 hari, itu akan dapat ilmu satu strategi baru, yaitu lead generation. Jadi kalau di training FBX 2 hari yang Abdi akan diajarkan teknis baru, yaitu strategi lead generation. Itu untuk bisa untuk workshop, bisa untuk kelas WA 3 hari. Jadi itu kita ajarkan khusus spesial, detail, semua auto text, semua teknisnya udah kita siapkan, tinggal Bapak teman-teman semua gunakan.
Kenapa kita ajarkan training FBH 2 hari? Karena supaya kita bisa ngajarin langsung di tempat. Kalau ada yang bingung, salah ngeklik atau mungkin mas kok beda ya mas, kita ajarkan langsung di tempat, kita buat jadi bisa. Dari nggak bisa sampai bisa. Saya pernah pengalaman waktu itu isi training di Pekanbaru sampai jam 7 malam. Baru beres jam 7 malam. Baru keluar ruangan tuh, saking banyak banget yang penasaran sama triknya, sama strateginya, itu kita beresin sampai beres tuh di hari pertama. Hari kedua kita praktek cara ngebaca data iklan tuh jauh lebih komprehensif. Itu kalau yang lead generation. Satu lagi, ada training baru yang kita buat, itu training FBH Essenzo. Itu kita mengajarkan teknis tambahan, yaitu teknis yang jauh lebih tinggi ilmunya, jauh lebih komprehensif, yaitu kita mengajarkan tentang bagaimana menggunakan campaign objective conversion. Jadi Bapak teman-teman semua diajarkan cara membuat landing page, cara membeli hosting, domain, dan cara menempelkan pixel. Itu kita ajarkan ketika training FBH Essenzo. Tapi balik lagi. jangan sampai urutannya salah ya. Jadi urutan untuk memaksimalkan semua fasilitas yang Abdi berikan itu urutannya seperti ini. Pertama ikut kopdar. Kedua naik lagi nih training FBH Abdi. Lalu training FBH Essenzo. Baru setelah udah 3 training awal, yang keempat ikut Essenzo bikin-bikin. Itu untuk memperdalam tentang product knowledge tentang Essenzo dan juga produk turunan yang bisa digunakan dan dimaksimalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu urutan trainingnya. Oke, itu campaign yang pertama ya. Yang nomor 2 apa mas? Oke, ini saya lebih ke reviewnya dulu karena minggu depan kita akan mulai ngiklan. Ini dicatat, mulai minggu depan kita akan mulai ngiklan. Per minggunya kita akan ngebahas jauh lebih teknis Facebook Ads-nya lebih dalam. Jadi pastikan jangan ketinggalan setiap Selasa kita ngebahas. Kita udah mulai masuk ke pembahasan Facebook Ads. Setiap Kamis kita ngebahas tentang Google Ads dari dasar sampai ke teknis yang jauh lebih tinggi. Oke. Ini saya contoh doang ya, contoh aja. Saya pilih traffic karena biar lanjut ke kolom kedua. Kolom kedua itu adalah ad set. Kenapa traffic? Karena traffic paling basicnya ketika mau ngiklan, kita pilihnya sebelum pakai video views ya. Sebelum pakai video views, kita menggunakan traffic atau engagement. Tapi saya lebih prefer menggunakan traffic. Sejauh ini pun saya belum pernah langsung direct pakai engagement, kecuali dari promosikan. Oke, ini saya close dulu. Ini juga saya matikan. Oh ya, ini untuk mengingatkan kembali, Bapak Ibu teman-teman semua, ketika mengiklankan traffic, jangan sampai ininya on ya. Pastikan dua-duanya off. Khususnya baru pertama kali iklan, untuk mengkontrol budget itu pastikan off dua-duanya. Lalu continue. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama campaign, yang nomor 2 adalah ad set. Di ad set kita menentukan menentukan sasaran iklan atau settingan iklan kita buat di sini. Mulai dari pertama apa? Lokasi. Yang kedua apa? Usia, gender, detail targeting. Lalu placement, penempatan iklannya mau di mana? Di Facebook kah, ke Instagram kah, atau keduanya. Dan yang keenam itu budget. Ini yang kita Yang kita setting langsung di adset. Oke. Ini saya lebih memperkenalkan ya. Ini potensial reach. Untuk mengetahui berapa sih yang bisa kita jangkau yang ada di Indonesia. Ini pemilihan trafficnya mau apa. Dan kalau mas saya mau tahu bedanya apa masing-masing. Di sini kan ada yang tombol i ya. Yang tombol i ya. Tombol i itu nih. Tombol i ini itu pengertiannya. Tinggal diartiin aja. Intinya adalah yang paling sederhana ya. Paling sederhana yang kita gunakan website. Kenapa? Karena kita mengarahkan ke landing page. Jadi pilihnya website. Oke, saya lanjut. Ini tetap off. Lalu ini juga off. Nah ini kita lewatin dan kita fokusnya ke sini. Oke. Lokasi. Mas, persis banget mas. Karena gini, ini tampilan yang terbaru seperti ini ya. Tampilan yang terbaru itu tombol editnya di sebelah kanan. Tombol editnya di sebelah kanan. Jadi kalau yang langsung, mas saya langsung kotak mas. Ya udah berarti nggak perlu klik tombol edit. Ini kalau yang tampilan sekarang seperti ini. Ini tinggal diklik edit aja. Masukkan kota yang diinginkan. Kalau di video training Abdi itu kita mengajarkan 3 lokasi, Jabodetabek, luar Jabodetabek, dan juga Indonesia secara umumnya.
Kalau mau kota-kota tertentu, misalkan mau Bandung, Surabaya, Bali, boleh, silahkan aja. Disesuaikan dengan target marketnya masing-masing. Mas saya mau cuma iklan, mau tes di daerah Sumatera misalkan, boleh. Mau di daerah Kalimantan aja, boleh, silahkan bebas. Oke, selanjutnya ini usia. Untuk memasukkan usia, kita klik edit dulu. Nah, oke, mengenai usia, Mas, patokan kita menentukan usia iklan kita tuh dari apa sih sebenarnya? Saya langsung to the point. Dari materi iklan yang digunakan untuk beriklan. Contoh, kalau kita materi iklannya tentang pensiun, berarti usia berapa sih yang kita targetin? Usia 35 tahun ke atas bisa nggak? Bisa. Usia 40 tahun ke atas bisa nggak? Bisa. Karena tanpa disadari, sekarang usia-usia 35 tahun ke atas sudah mulai memikirkan aset buat jangka panjang. Dimana misalkan kalau dia di usia 35 tahun sudah tidak bisa bekerja, dia sudah punya pegangan untuk membangun aset jangka panjang. Karena kan sekarang kehidupan semakin cepat, digital semakin perubahannya semakin cepat, kita juga harus adaptasi dengan lebih cepat. Range usianya berapa? Kalau saya boleh sarankan, supaya kita bisa lakukan split testing yang efektif, gunakan 5 sampai 10 tahun. Range-nya ya. Misalkan saya mau pakai usia nih, misalkan mau pakai usia 25 tahun. Misalkan ya, usia 25 sampai contoh, saya mau split testing banyak deh, saya mau 5 tahun aja. Boleh nggak? Boleh. Mas, saya mau 10 tahun, boleh nggak? Boleh. Mas, kok kenapa nggak sekalian banyakin aja, Mas? Gini, kenapa tidak sekalian kita 25-45 tahun misalkan? Itu nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Tapi, kalau kita mau lebih spesifik menargetkan market kita buat kelompok-kelompok kecil. Kita buat kelompok-kelompok kecil, kita targetin dengan berbagai tes yang bisa kita lakukan. Misalkan dari sisi usia, dari sisi gender, dari sisi detail target, itu yang paling penting. Detail target bisa kita jadikan patokan untuk mendapatkan iklan yang paling efektif. Oke. Gendernya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh keduanya. Selanjutnya detail target. Nah, disinilah kita memasukkan detail targetnya mau ke siapa dan kemana. Mas, saya masih agak bingung Mas di bagian ini, detail targeting gimana ya? Oke, kalau masih bingung di bagian detail target, silakan Bapak Ibu teman-teman semua tonton video di Training Center Abdi, video ke-11. Saya ulangi lagi, video 11 tentang 9 ide interest atau tema detail target. Itu ada 9, mulai ada tokoh pria, tokoh wanita, ada juga ilmu, ada juga perusahaan, ada juga MLM, asuransi, dan lain-lainnya. Itu ada di sana semua. Jadi kalau masih bingung isi yang bagian sini apa aja, tinggal tonton video 11. Sekarang saya cuma contohin aja nih, biar ada gambaran garis besarnya aja. Contoh, kita mau ke perusahaan, contoh ya. Contoh aja. Saya pilih yang interest. Mas, kan saya nggak hafal nih semuanya nih, saya nggak hafal. Gimana caranya supaya saya lebih gampang dan tahu apa sih yang setema dengan Telkomsel misalkan? Gampang, caranya klik suggestion aja. Nah, muncul yang satu tema. Nih, misalkan ini sama-sama perusahaan nih, cuma bedanya ini perbankan. Nah, misalkan saya memasukkan ini, misalkan ya, pilihnya yang interest, interest. Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Telkomsel, contoh satu lagi misalkan Garuda Indonesia. Nah, contoh ini kan kayak ada employers, ada behavior, ada interest, kita pilih yang interest. Oke, dah cukup. Jangan dicampur-campur dengan tema lain, atau dicampur dengan toko pria, dicampur dengan MLM, dicampur dengan asuransi. Kalau saran saya dibedain untuk split testing aja, untuk split testing. Nah, mulai berkurang nih potensi risknya jadi 10 juta. Oke, itu untuk gambaran besar detail target. Nah, sekarang saya lanjut dulu. Ini placementnya boleh pilih otomatis atau manual. Kalau udah tahu mau iklankan cuma ke Facebook, ke Instagram aja, boleh pilih yang manual kita edit. Tapi kalau Mas, saya masih agak bingung Mas kalau untuk placement, ya udah pilih otomatis aja. Jadi biar mempermudah dan nggak bingung-bingung banget. Oke, selanjutnya budget. Nah, di sini kalau kita pilihnya traffic, kita boleh pilih yang link click sebenarnya. Tapi yang selama ini saya gunakan dan diajarkan adalah landing page view. Landing page view. Artinya bedanya apa Mas? Di bawahnya ada, semuanya ada di sini artinya, tujuannya apa ada semua.
Oke, saya pilih landing page view, cost control kosongin. Jadi di budget and schedule ini, saya cuma dua hal yang saya optimasi, yaitu ini satu, saya ubah landing page view, lalu yang kedua daily budget, dan angkanya saya sesuaikan dengan yang saya inginkan. Mas, bisa mulai berapa sih mas? Kalau saya biasanya 25.000. Tapi kalau emang lagi pengen ngetes cepat, saya 50.000 per budgetnya. Jadi semua ditentukan dibalik lagi kepada Bapak teman-teman semua, kesanggupan budgetnya berapa. Kalau saya boleh saran, tonton video 8 dan 9 terlebih dahulu sebelum mulai beriklan di Facebook Ads. Kenapa? Karena di sana dijelaskan bagaimana caranya untuk mengoptimalkan budget iklan agar iklannya efektif selama 1 bulan. Dan datanya juga yang kita dapatkan data yang bagus. Oke, misalnya saya ganti 50.000 aja ya. Oke, 50.000. Mulai nih berkurang nih. Oke. Selanjutnya saya continue. Kalau yang bertanya nanti aja ya, di sesi akhir aja ya. Jadi biar nggak ke skip. Takutnya kalau nanya sekarang saya nggak sempat baca, kelewat, nanti di akhir nggak sempat nanya. Jadi pertanyaan disimpan dulu, fokus ke materi sama penjelasannya terlebih dahulu. Sip ya? Oke, sekarang kita masuk yang kolom ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu, ayo masih ingat gak? Ad atau iklannya. Di ad kita menentukan yang namanya tujuan atau yang kita optimasi di sini adalah materi iklannya. Di luar materi iklan kita juga memilih halaman dan Facebook page atau halaman yang kita ingin gunakan sesuai yang sudah kita buat, dan akun Instagram yang sudah kita buat khusus untuk page tersebut. Dan juga di sini kita tempat untuk memasukkan pemilihan format, memasukkan materi iklan, copywriting, dan juga landing page yang digunakan. Jadi itu yang kita optimasi di ad. Contoh pertama, tentukan Facebook page-nya apa di sini, Facebook page-nya. Lalu di sini akun Instagram-nya apa, masukkan di sini. Oke, minggu depan kita akan jauh lebih detail. Kita akan iklan bareng-bareng. Jadi pastikan jangan terlewat sesi selanjutnya, karena saya akan mempersiapkan materi baru beriklan di Facebook Ads dengan cara yang praktis, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi Facebook Ads itu kalau kita benar-benar serius untuk mempelajari itu jauh lebih mudah, karena kita udah tahu nih, poinnya adalah pemahaman tentang mindsetnya. Kalau teknis cuma ngeklik tombol doang soalnya. Jadi pemahaman lebih dalam tentang tombol yang kita klik itu untuk apa sih sebenarnya. Itu yang akan kita bahas lebih dalam buat minggu depan. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah format. Formatnya boleh carousel, boleh single image or video, all correction. Saya biasanya paling sering pakai yang ini, single image or video. Lalu di sini tempat kita memasukkan materi iklannya, baik yang image ataupun yang video. Klik sekali, pilih add image or add video. Kalau add video, tentukan dulu materi iklannya apa. Kalau sudah tahu video yang mau ditonton, video yang mau digunakan, baru pilih add video. Kalau mas saya mau pakai foto aja bisa add image. Oke, lalu di sini copywritingnya, kalau saya sekarang copywriting sangat singkat, info selengkapnya silakan klik link di bawah itu. Landing page. Atau nah, ini copywriting yang saya gunakan sekarang. Jadi bocorannya kalau yang mas copywriting saya tolak mulu, pakai yang ini aja. Landing page-nya juga sesuaikan dengan yang ingin digunakan. Oke, lalu headline-nya
Kalau saya mengikuti judul yang ada di video, judul yang warna biru di atas ya, kan video di bawahnya, di atasnya kan judulnya tuh. Saya pakai yang di situ biasanya. Lalu sisanya saya kosongkan kecuali satu. Ini yang saya isi. Yang warna kotak website URL ini isi landing page-nya aja. Sama persis dengan yang ada di sini nih. Sama persis ya. Di sini 3 kali, di sini cukup satu kali. Dah. Setelah itu silang. Oh nih, kalau yang nanti memasukkan landing page di sini dan muncul tulisan, perhatikan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Pixel isn't tracking landing page view. Itu normal. Jadi nggak perlu panik. Mas, ini kok nggak muncul ini, Mas? Nggak apa-apa. Emang kita tidak menggunakan pixel untuk iklan traffic ini, iklan yang abdi, karena memang belum bisa menggunakan pixel. Jadi pastikan jangan panik dan jangan kaget, oke? Setelah itu tinggal di konfirmasi. Tinggal di konfirmasi. Sip, itu sedikit reviewnya persiapan untuk minggu depan. Kita akan benar-benar iklan. Pastikan bahwa teman-teman semua catat tanggalnya. Minggu depan Selasa kita akan mulai Facebook Ads, iklan dari awal sampai selesai iklannya. Sampai ke payment. Saya akan kita akan sharing belajar sampai ke payment. Pastikan dipersiapkan waktunya dan juga tempat yang nyaman untuk belajar agar kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Oke? Sip, itu untuk review malam ini. Jadi untuk persiapan minggu depan agar next webinar kita ngebahas lebih komprehensif tentang Facebook Ads, pastinya jangan ada yang ketinggalan. Oke, saya lanjut dulu ke slide-nya. Oke, saya lihat kolom komentar sebentar. Wih, masih banyak yang sesi hadir ya. Kalau boleh saran, sesi kehadirannya cukup dulu aja, biar fokus ke materi, biar yang lain nggak ketinggalan juga tentang materinya. Nah, saya tunggu sebentar, saya akan lanjut ke pembahasan yang mau kita bahas malam ini. Karena cukup banyak materi baru, khususnya untuk bapak teman-teman semua yang ingin mulai membangun personal branding, terus juga ingin meningkatkan penjualan menggunakan fitur yang ada di Instagram Shopping. Itu akan saya sedikit bahas malam ini, supaya dapat lagi tambahan insight baru, ilmu-ilmu baru yang bisa langsung dipraktikkan oleh bapak-ibu teman-teman semua. Oke, langsung aja yang pertama. Nah, 6 cara membangun personal branding yang kuat. Menurut Kotler, pengertian branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Sebuah brand yang kuat dapat dengan mudah dikenal oleh konsumennya, sehingga banyaknya pesaing tidak akan berpengaruh jika brand Anda sudah kuat. Oke. 6 cara membangun branding yang kuat. Pertama, nama merek atau brand yang mudah diingat. Kedua, logo yang menarik, 3 tagline atau slogan. 4, tampilan visual atau desain produk atau konten. Kelima, maskot atau tokoh. 6. Suara atau nada. Jadi ada 6 cara membangun branding yang kuat. Oke. Pertama, nama merek. Jika Anda memiliki produk, usahakan membuat merek produk Anda semenarik dan seunik mungkin serta mudah diingat. Nah, ini poinnya, mudah diingat. Fungsinya. Pertama, merek menyatakan identitas. 2. Menjadi pembeda. Ketiga, meningkatkan penjualan. 4, membangun loyalitas. Contoh, Essenzo dan Akademi Bisnis Digital. Itu contoh mereknya. Jadi merek yang kita buat, kita gunakan itu harus menunjukkan bahwa identitas bisnis yang kita miliki itu apa. Apa sih yang kita ingin targetkan, visi kita apa sih, itu harus tercerahkan, tercantumkan, tersirat lah di dalam merek yang kita gunakan namanya. Menarik, unik, dan mudah diingat. Oke. Yang kedua, logo yang menarik. Logo adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan. Bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Fungsi logo adalah sebagai berikut. Pertama, identitas diri untuk membedakan dengan identitas milik orang lain. Contoh ya, logo. Kayak kita udah sama-sama kenal brand aparel
olahraga, sepatu, contoh kayak Nike, Adidas, itu kan punya logo masing-masing kan. Nah, logo itu yang membuat identitas mereka tuh kuat banget dan membedakan dengan identitas milik orang lain. Contoh lain juga kita Essenzo misalkan. Kita punya identitas Essenzo itu adalah suatu brand herbal yang praktis dan fungsinya tujuannya untuk membantu sebanyak-banyaknya mengatasi masalah kesehatan di masyarakat dengan simbol yang sangat praktis, mudah diingat, logonya juga simpel, sederhana dan warnanya juga cukup menarik. Oke, yang kedua, tanda kepemilikan untuk membedakannya dengan milik orang lain. Ketiga, tanda jaminan kualitas. Keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Oke, yang ketiga, tagline atau slogan. Slogan atau tagline merupakan sebuah logo lisan yang digunakan untuk memasarkan suatu produk dari sebuah brand. Di mana slogan dan tagline sendiri memiliki unsur frase yang berisi ajakan, deskripsi produk atau sesuatu yang mengenai target konsumen. Buatlah slogan atau tagline yang simpel dan mudah diingat. Contoh, slogan Abdi adalah memberi lebih. Slogan Essenzo adalah nikmati praktisnya. Slogan ini biasa digunakan setiap saat ketika Anda mempromosikan produk Anda sehingga orang-orang akan selalu ingat. Jadi pastikan ketika Anda posting Essenzo nih, contoh nih, kan misalkan saya lagi pakai diffuser nih, terus saya foto sebelahnya itu essential oil. Lalu saya pakai hashtagnya nikmati praktisnya. Jadi itu pastikan di mana-mana dan diulang-ulang. Karena balik lagi, tulang punggung penjualan adalah pengulangan. Itu ketika kita paham itu, kita akan paham secara garis besar bagaimana caranya biar kita bisa menjual dan meningkatkan penjualan omset kita berlipat-lipat dengan cara yang sebenarnya udah ada polanya. Tinggal kita menemukan polanya masing-masing. Sip. Yang keempat, tampilan visual atau desain produk, konten. Desain produk atau tampilan visual sangat berhubungan dengan minat beli konsumen akan suatu produk. Desain produk juga bisa dikaitkan dengan desain konten untuk promosi. Semakin menarik konten yang dimiliki, maka minat beli konsumen akan semakin tinggi. Desain produk sendiri sebagai objek memiliki fungsi. 1. Menjadi identitas brand dari produk. Yang kedua, melindungi produk atau quality control. Yang ketiga, menambah nilai produk. Kelima, maskot atau tokoh. Sebuah maskot atau tokoh dapat digunakan sebagai media promosi sebuah lembaga. Dalam konteks ini, maskot berfungsi sebagai representasi identitas sebuah lembaga tersebut. Biasanya, kebanyakan konsumen akan lebih mudah mengingat visual dari sebuah maskot atau tokoh. Fungsi utama dari maskot dalam branding adalah untuk membuat konsumen jauh lebih percaya bahwa produk atau bisnis yang ditawarkan real. Makanya brand-brand maskot-maskot brand besar itu pasti ada maskotnya. Contoh, maskotnya KFC apa? Ayam kan. Contoh lain banyak. Gojek adalah drivernya, gambar driver. Jadi setiap brand itu memiliki maskot yang kuat untuk membuat bahwa bisnis itu memang real dan memang ada. Terakhir, suara atau nada. Suara, nada, atau jingle merupakan salah satu identitas di sebuah brand yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat branding produk atau bisnis. Banyak orang yang akan jauh lebih mudah mengingat sesuatu melalui nada atau lagu. Contoh jingle pesan Indonesia, jingle Indomart atau Alfamart. Jadi suara pun juga membuat kita akhirnya mudah mengingat, mengulangi lagi, masuk ke alam bawah sadar dan akhirnya kita bisa memahami, oh ketika ketemu suara tersebut, oh ini saya tahu nih suara apa. Itu salah satu untuk memperkuat branding. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin sudah banyak yang menunggu fitur-fitur yang ada di Instagram, Facebook ataupun WhatsApp. Nah, ini kali ini kita akan membahas tentang fitur Instagram Shopping. Oke. Suara saya masih jelas? Sambil nunggu suara, boleh bilang kolom komentar suara saya masih jelas. Saya sambil sedikit minum ya. Oke. Suara saya masih jelas, masih oke. Saya mau lanjut kalau masih oke. Suara saya masih jelas?
Kita cek dulu sebentar. Suara saya masih jelas, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya mau lihat suara komentarnya. Yang baru hadir nggak apa-apa, tidak perlu khawatir, nanti bisa ditonton videonya dari awal lagi. Jadi materinya bisa diikuti pelan-pelan, nggak perlu panik, nggak perlu takut kenapa-napa, nanti tinggal ditonton ulang. Oke, saya lanjut ya. Cara meningkatkan 100% penjualan produk melalui fitur Instagram Shopping. Pertama, apa sih Instagram Shopping? Instagram Shopping adalah salah satu fitur yang disediakan atau dipersiapkan oleh Instagram yang bisa kita gunakan untuk menjual produk ataupun membuat kemudahan untuk orang yang ingin tahu harga produk kita melalui fitur Instagram Shopping. Instagram Shopping menyediakan etalase yang memikat bagi bisnis Anda sehingga orang bisa menjelajahi produk unggulan Anda. Dengan fitur ini Anda bisa menunjukkan produk unggulan melalui postingan atau memperkenalkan produk melalui search atau explore. Setup. Nah, ini mulai setup ini. Setup Instagram Shopping. Step 1. Pastikan bisnis Anda berlokasi di negara yang sudah ditentukan oleh Instagram. Salah satunya Indonesia. Pastikan Anda memiliki produk fisik. Ketiga, pastikan akun Instagram Anda sudah diubah ke bisnis. Yang keempat, pastikan akun Instagram Anda sudah terkoneksi ke Facebook page atau halaman Facebook Anda. Step satunya itu ya. Step satunya itu. Sekarang step 2. Setup Instagram Shopping. Koneksikan akun Instagram bisnis Anda ke katalog Facebook. Koneksikan akun Instagram Anda ke katalog Facebook. Nah ini tampilannya ya. Ini kan di page nih. Ini di page. Ada menunya banyak. Lalu pilih shop. Setelah pilih shop, pilih continue. Jangan lupa di checklist dulu. I agree-nya. Lalu klik continue. Selanjutnya, pilih message to buy. Pilih message to buy. Lalu klik continue. Setting up your shop Indonesian rupiah, lalu pilih save. Dah, sudah jadi. Tinggal kita masukkan produk-produk yang kita ingin tambahkan di toko kita. Itu langkah-langkahnya step by step, pelan-pelan aja. Nanti kalau mau contoh praktekin, kalau bingung tinggal ditonton ulang atau nanti tinggal koordinasikan dengan tim support kami di jam operasional di jam 9 sampai jam 10 malam. Lalu step 3-nya, upload produk sebanyak-banyaknya di katalog produk Facebook Anda. Jika sudah nanti akan ada review dari Facebook untuk persetujuan konten produk yang Anda upload. Jadi sama kayak iklan aja. Iklan kan kita bikin iklan, setelah beres kan di review. Baru aktif atau not approve. Kalau ini kurang lebih sama, prosesnya kurang lebih sama. Jika sudah disetujui, baru bisa digunakan untuk posting di Instagram. Pastikan setelah disetujui, akun Instagram Anda dikoneksikan ke katalog Facebook. Nah, ini contoh-contoh beberapa Instagram Shopping yang sudah menggunakan fitur Instagram Shopping. Jadi ketika diklik ada tombol, misalkan di bagian baju, itu keluar muncul harganya. Diklik di bagian tanah atau sepatu, nanti muncul harganya. Itu Instagram Shopping namanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke product knowledge. Setelah product knowledge, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apa yang akan kita bahas malam ini? Sambil mengingatkan kembali, di bulan ini kita sedang ada promo yang sudah hampir habis stoknya. Jadi saya tidak akan pernah habis-habisnya mengingatkan bahwa stoknya sudah sangat menipis. Mungkin tidak sampai akhir bulan sudah ada yang habis lagi paketnya, paket diskonnya. Kemarin baru saja beberapa paket sudah habis, paket diskon 1 pun sudah habis. Jadi sekarang tersisa tinggal 2 lagi. Oke. Sisa apa aja sih yang masih ada? Pertama, paket diskon di Februari ini hanya tersisa 2 paket ini. Paket bonus madu imunitas 4 dan paket bonus madu lengkap 5. Oke.
saya langsung to the point aja. Kita akan ngebahas dari sisi manfaat dan juga keuntungan benefit untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Pertama, paket bonus madu imunitas 4. Itu bagus banget karena ada propolis dan juga moringa honey. Propolis, ini saya sudah menerima banyak banget testimoni dari mulai mah akut, yang ada yang waktu itu di Makassar yang ayahnya sakit prostat. Tadi seharusnya setiap 3 bulan itu suntik, akhirnya setelah konsumsi selama 1 bulan rutin tidak harus suntik lagi. Lalu juga ada yang menggunakan untuk yang tadinya nggak kuat naik turun tangga ke lantai 5, sekarang pakai minum propolis jauh lebih bisa kuat secara stamina dan juga secara sistem imun. Jadi daya tahan tubuhnya juga terjaga. Itu bagus banget propolis untuk membantu menjaga kesehatan kita. Penyakit kronis juga bagus menggunakan propolis honey. Moringa honey itu juga bagus untuk tubuh, untuk daya tahan, dan juga untuk khususnya untuk yang menyusui, ibu yang menyusui sekarang kan tadinya prego, sekarang kita udah mulai beralih ke moringa honey. Itu bagus banget untuk memperlancar ASI juga untuk ibu yang sedang menyusui. Dan Anda akan mendapatkan bonus peppermint seharga Rp210.000. Sekarang kita akan hitungan dari sisi ke benefit untuk Bapak teman-teman semua. Oke, saya buka catatan sebentar. Jadi kalau paket imun 4 kan harganya Rp370.000. Itu harga paketnya. Itu harga member. Kalau misalkan Anda jual paket imun 4 ke konsumen, harga jualnya adalah Rp435.000. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua mendapatkan margin retail atau sesi harga itu Rp65.000. Lalu kalau peppermintnya Bapak Ibu teman-teman jual ke konsumen, itu kan harga Rp245.000 ya. Ditambah dengan Rp65.000 yang sisi harga tadi, totalnya Rp310.000 sekali penjualan bonus paket bonus madu imunitas 4 ke konsumen. Dua-duanya dijual ya, baik yang paket bonusnya dan juga bonus peppermintnya. Jadi Rp310.000. Berarti Mas kalau saya jual 10 paket, nanti saya dapat kurang lebih bersihnya profitnya 3.100.000. Kurang lebih ya, ditambah lagi. Ditambah lagi ya. Kan Bapak Ibu teman-teman semua kan dapat cashback juga. Dapat cashback berapa persen? 15-25%. Tergantung lisensinya apa. Yang paling untung udah pasti jelas, yang ultimate untungnya 25% dari harga belinya. Udah dapat cashback, dapat sisi harga, dapat pas dijual lagi untungnya banyak. Kurang lebih mungkin kalau total bisa hampir 400.000 sekali pembelian paket. Kalau dijual lagi dengan harga konsumen 400.000 kali 10 udah 4 juta. Lumayan nggak? Lumayan banget. Itu kalau paket yang paket 4. Kalau paket bonus madu lengkap yang 5 itu jauh lebih gede lagi. Oke, kita hitung ya. Harganya Rp895.000. Fungsinya saya tidak bisa cerita lagi karena kenapa? Manfaatnya sangat luar biasa. Karena kebetulan ini beberapa variannya favorit saya banget. Contoh kayak propolis. Saya juga konsumsi moringa honey. Saya juga menggunakan peppermint lemon patchouli dan juga clove bud. Jadi secara testimoni sudah banyak sekali yang memanfaatkannya. Contoh singkatnya slimming yang turun berat badan sudah banyak banget. Testimoninya di Bank Data Abdi ada, di dashboard Anda di video tools essential sudah ada yang Pak Umar, ada Pak Sugiarto, ada juga beberapa orang lain yang sudah menggunakan dan alhamdulillah terbantu berat badannya bisa turun. Propolis sudah banyak banget testimoninya, couple juga sudah ada yang untuk vitalitas pria dan juga untuk membantu menjaga stamina tubuh dalam sehari, beraktivitas full. Kids untuk anak-anak yang daya tahan tubuhnya mudah lemas atau mudah sakit bisa pakai kids dan juga bisa menggunakan kids ini untuk untuk nafsu makan anak. Dan moringa tadi sudah kita bahas untuk ibu menyusui juga bagus, untuk daya tahan tubuh juga bagus. Karena sangat tinggi kandungan antioksidannya, jadi semua madu ini sangat baik untuk dikonsumsi di Bapak teman-teman semuanya. Lalu bonusnya peppermint, lemon, patchouli dan juga clove bud. Oke, saya akan langsung dari sisi benefit untuk Bapak teman-teman semua. Untungnya apa sih Mas? Untungnya apa sih kalau saya ngambil paket bonus ini? Pertama, kita dari hitung-hitungannya. Pertama, kalau Bapak teman-teman semua jual paket bonus 5 ini,
seharga jual itu harganya sekitar Rp1.050.000. Rp1.050.000. Berarti ada margin salesnya 155.000 setiap penjualan satu paket bonus madu lengkap 5. 155.000 ditambah. Misalkan bonus yang 4 essential oilnya dijual semua nih. Dijualnya harga konsumen. Nah, dijual harga konsumen itu totalnya sekitar 855.000. Kan kalau di sini kan harga member ya 720. Kalau dijual harga konsumen itu 855.000. Ditambah, tadi kan ada margin 155.000 ya. Kurang lebih sekitar 1.010.000 rupiah. Jadi setiap Anda jual paket bonus madu lengkap 5 ini semuanya ke konsumen plus bonus produknya, Anda dapat margin atau keuntungan bersih itu 1 juta rupiah. Kurang lebih 1 juta rupiah. Berarti kalau Anda ingin punya omset, penjualan, profit bersih 10 juta per bulan, Anda cukup ngejual 10 paket bonus madu lengkap 5. Yang dimana paket bonus 4 dan 5 ini stoknya sudah sangat menipis. Sebelum webinar saya ngecek itu nggak nyampe 100 lagi, tidak sampai 100 paket. Masih ada 4 hari. Itu per hari kita bisa di rata-rata 30 sampai 50 paket minimal ya. Biasanya di 1 minggu terakhir promo itu udah habis duluan sebelum hari ya. Pastikan kalau Bapak Ibu teman-teman semua ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan bonus ataupun profit yang sangat besar, dimanfaatkan paket diskon bulan Februari. Itu baru dari 2 paket. Kalau apalagi ini yang luar biasa, yaitu paket diskon yang varian madu baru. Ada 4 varian, ada gastric clear, ada lady, ada gentleman, dan ada toxic clear. Jadi promonya masih ada 4 hari lagi. Pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena stoknya sudah sangat menipis. Apalagi kemarin kita pre-order karena memang nggak nyampe 1 hari 8 jam setelah promo dibuka langsung habis. 8 jam, bayangin, 8 jam setelah promonya kita buka langsung habis produk yang ready stocknya. Bayangin, yang ready stocknya langsung habis. Jadi pastikan bagi teman-teman semua yang baru tahu, Mas itu saya baru gabung Mas, nggak tahu itu apa promonya. Langsung aja buka di dashboard, lalu pilih tombol shop, lalu klik tombol promo, lalu pilih paket promonya mau yang mana. Mau yang madu satuannya boleh, mau untuk yang 4-4-nya boleh. Paket bulan madu itu paling laku. Dalam per hari itu bisa diangkat 30 sampai 50 paket terjual per hari. Saking banyak banget yang memanfaatkan bonusnya. Kenapa? Karena gini. Oke, harga jualnya, saya kasih lihat aja. Oke, saya kasih lihat aja gambarannya. Jadi biar nggak bingung-bingung. Nih, saya langsung klik tombol shop. Fokus ke sini ya. Klik tombol shop. Lalu klik promo. Nah, jadi ini sisa paket yang tersedia. Ada paket 4, paket 5, dan satuan paket yang bulan ini. Ada gastric clear, toxic clear, lady honey, gentleman, dan ini dia. Paket yang paling laku di promo promo madu varian baru. Kita lihat. Nih, harga normalnya 760.000. Harga promonya hanya 720.000. Sekarang kita hitung-hitungan dari sisi matematiknya, dari sisi keuntungan Bapak Ibu teman-teman semua. Nih, saya langsung ya. Kan paketnya harga 720.000. Harga normal 760. Sekarang kita hitung dari sisi benefitnya. Kalau dijual harga konsumen,
Ini totalnya 880.000 atau ada marginnya 160.000. Itu baru satu 160.000. Nah, sekarang coba bayangin. Bayangin ya. Kan harga jualnya 880. Kan ini buy one get two. Bagi teman-teman semua kan dapat produk lagi. Jadi kalau beli satu paket, nanti dikirimnya 2 paket. Beli 4 paket, dikirimnya 8 paket. Beli 10 paket, dikirimnya 20 paket. Jadi beli satu dapatnya 2. Beli 3 dapatnya 6. Beli 11 dapatnya 22. Beli 100 dapatnya 200. Jadi kelipatannya. Buy one get two. Pre-order. Karena kemarin baru 8 jam sudah habis. Ini kita sedang mengejar produksi untuk pengiriman. Setiap hari kita mulai kirim sesuai dengan antriannya. Oke. Berapa sih margin yang saya dapatkan kalau saya jual satu paket? Oke, kalau dijualnya, ini kita hitungannya kalau dijual semua nih. Kalau yang ada yang dipakai, berarti kan kita juga untung dari sisi kesehatan. Saran saya, satunya dijual, satunya dipakai. Tapi kan saya butuhnya cuma misalkan toxic clear aja. Ya udah, 3 ini dijual satuan. Kalau emang belum butuh gentleman, belum butuh lady, belum butuh gastric clear, ya udah gunakan yang diperlukan aja. Itu ya. Kalau misalkan kita ngejual harga paket dan juga bonusnya, itu ada keuntungannya sekitar Rp1.040.000. Rp1.040.000. Sekarang kita hitung. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua beli 10 paket. Beli 10 paket nih. Harganya kan 7.200.000. Kalau dijual lagi semuanya, paketnya aja ya, baru yang 10 paketnya aja dijual lagi semua, kurang lebih 8.800.000. Dikurangin tuh. Ada marginnya 1.600.000. Udah tuh megang uang profit awal 1.600.000 sisi harga. Ditambah. Karena ada 10 lagi tuh bonusnya. Kalau kita jual lagi 10-10-nya, berarti kita dapat tambahan 8.800.000 ditambah 1,6, total 10.400.000. Itu kalau 10, kalau 100, kebayang ya, kali ya 10, 100 juta. Jadi di Abdi itu udah banyak. Di Abdi itu udah banyak yang sebulan tuh penghasilan profitnya di angka 20-30 juta, dan jualan produk udah banyak. Makanya kemarin yang dapat reward dari jualan produk tuh banyak banget. Dapat handphone, dapat laptop. Itu banyak yang dari jualan produk. Jadi pastikan kalau Bapak teman-teman semua ingin memaksimalkan potensinya di dunia digital, mulailah belajar jualan ataupun memahami tentang dunia digital, strategi dari semua ilmu yang sudah Abdi berikan. Oke, sip. Itu untuk promonya. Oke, sekarang saya balik lagi. Nah, ada kaitannya dengan program reward Abdi 2020. Jadi udahlah Bapak Ibu teman-teman semua, kita kasih kemudahan dengan paket diskon. Ada promonya, ada kemudahannya, dan kita juga kasih tambahan, yaitu bisa ikut program reward Abdi di tahun ini. Ini baru periode pertama. Periode kedua dan ketiga mungkin ada reward yang lain. Kita lagi mempersiapkan reward lainnya di periode kedua dan periode ketiga. Jadi pastikan memanfaatkan yang periode pertama itu dari Januari sampai April 2020. Ketentuannya memiliki personal sales senilai 20 juta yang diakumulasi selama 4 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April. Mas, saya baru gabungnya bulan Februari. Berarti saya hitungannya Februari, Maret, April. Yes. Mumpung dapat infonya duluan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan bukannya atau, tapi punya 30 reseller baru yang terakumulasi selama 4 bulan. Berarti Mas, saya bukannya 1 bulan 30, bukan. Misalkan Anda gabungnya di bulan Februari atau mulai Januari. Atau anggaplah Februari. Anda gabung Februari, Anda baru ngerti ilmu Abdi, Anda baru ikut kopdar, baru ikut training FBH Abdi, akhirnya baru ngerti gimana caranya dapetin reseller, misalkan aja ya. Ya udah di bulan Maret April dikebut buat dapat 30 reseller. Jadi yang dari Januari kemarin sudah banyak yang hampir achieve, udah ada beberapa yang achieve rewardnya. Tinggal sekarang gimana caranya buat semoga makin banyak yang mencapainya. Tenang aja, kita kasih caranya dengan ada training FBH Abdi, training FBH Essenzo. Itu tujuannya untuk membantu Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan reward ini. Jadi kita ngasih reward itu kasih caranya juga, dan biar banyak yang
mencapainya. Supaya kita seru-seruan bareng, bisa ngobrol bareng, bisa sharing pengalaman bareng, bisa berbagi eh, pengalaman bisnis yang bareng, bisa bareng-bareng nanti kita mungkin bisa ngebahas hal yang jauh lebih besar secara visi dan juga secara misi. Oke? Nah, oke, pas banget, tinggal 10 menit lagi. Kita buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan. Saran saya yang berkaitan dengan materi malam ini supaya tidak keluar dari yang sudah kita bahas. Oke? Sip, silahkan. Saya kasih waktunya. Oke, saya sedikit baca. Berapa mungkin ada yang bertanya. Wah, ada dari Bogor, dari Jayapura, luar biasa. Web Abdi bisa dibuka login. Tadi kan saya habis login barusan. Instagram personal ke bisnis itu ada di setting Instagramnya. Lalu pilih beralih ke akun profesional atau ke akun bisnis. Itu tutorialnya banyak banget di internet. Dan dikulik-kulik aja. Dikulik-kulik aja tuh ketemu kok. Saya juga awalnya ngulik-ngulik kok. Akhirnya ketemu. Upload video iklannya ini dari tampilan yang tadi saya praktekkan atau bukan? Untuk Endah Ichi. Takutnya ini yang kebayang di saya tuh benar sebenarnya bukan di Facebook Ads tapi upload di page atau di feeds di Instagram di timeline, makanya yang bisa melihat cuma kita doang. Worth it, semua ilmu dari webinar 1 sampai 30 itu ilmunya beda-beda semua. Jadi kalau mau belajar tentang contoh, saya kan sempat ngebahas tentang copywriting, headline, itu bisa digunakan pas ngiklan. Jadi semua yang kita bahas dari webinar 1 sampai 30 itu semuanya bisa ditonton dan ada insight-insight ilmu baru. Kemarin ada juga yang selama ini ngiklan ditolak. Setelah nonton video webinar yang headline, dia ganti headline-nya dengan cara yang lebih gampang, itu diterima. Karena sepele ya, cuma headline doang. Gara-gara headline sama memahami tentang copywriting, setelah itu iklannya diaktifkan. Ongkos kirim sesuai dengan normalnya. Dipilih aja kok ada JNE ada JNT. Produk, wah produk banyak ya. Tapi saya nyebutin top 3-nya aja ya. Top 3 yang selama sebulan ini tetap masih saat ini lagi yang paling banyak itu paket paket bulan madu, sorry. Lalu paket slimming 1 udah habis. Ada juga slimming honey, propolis, peppermint, lavender dan juga satu lagi itu tadi saya sempat lihat paket paket diskon 5. Itu yang lagi best seller banget di bulan ini. Kalau yang paket bulan madu pre-order, tapi kalau yang lainnya aman. IG bisnis itu cuma beralih dari IG personal, masuk ke setting, nanti paling bawah kalau saya nggak salah paling bawah itu ada pilihan beralih atau ini kalau bahasa Indonesia ya, beralih ke professional akun atau switch to business or professional akun. Iya professional akun tuh. Alhamdulillah sehat Pandi. Oke. Ya udah tinggal kontak aja Ibu Kirana. Kalau orang yang ngasih nomor WhatsApp kan lebih bisa di follow up sebenarnya. Kalau orang yang ngasih nomor WhatsApp. Kalau untuk video baru madu ini sih kita belum di bulan ini belum, karena kita fokusnya lagi mempersiapkan produk terbaru bulan depan. Jadi kalau untuk iklanin mungkin setelah beres promo bulan ini mulai sudah ada iklan.
Promo Maret beda lagi promonya. Tunggu aja. Perhitungan produk penjualan tanpa adanya promo. Oh, oke, penjualan produk ya. Pertama kita ada yang namanya, sebenarnya ini video 5 ada. Nanti saran saya Bapak Wolves PDH tonton video 5, tapi ini kayak saya jelaskan secara singkat ya. Setiap beli produk kita akan dapat yang namanya cashback otomatis tersimpan di sistem. Plus dapat selisih harga 15%. Jadi kalau untuk cashbacknya itu sesuai dengan lisensinya, ada basic, premium, ultimate, tinggal ditonton video 5 lebih lengkap, lebih jelasnya. Oke. Ego shopping nggak harus bikin, tapi harus mengkoneksikan. Tadi yang saya jelasin itu, alurnya step 1, step 2, step 3. Tinggal ditonton ulang lagi nanti video webinarnya. Bikin Facebook Pixel, wih mantap Pak Hartono. Ikut training FBS Essenzo aja Pak, nanti diajarin caranya. Ada promo Maret cuma beda lagi. Kita akan mengeluarkan produk baru. FB Marketplace kurang disarankan Pak Mujiono, saya nggak pernah pakai. Bukan, buy one get two itu beli satu dapatnya 2. Nih, bayar 1 dapatnya 2 produk, itu kan buy one get two. Kalau buy one get one free, itu buy one get one. Seharusnya cuma istilahnya doang kita ganti. Tadi kan buy one get one, ternyata salah. Buy one get one free seharusnya kepanjangan. Buy one get two, beli 1 dapatnya 2, kan buy one get one free jatuhnya. Penamaan doang, hanya penamaan. Kalau beli 2 produk bisa sekaligus. Tapi kalau produk pre-order dengan produk ready stock nggak bisa digabung ya, harus masing-masing. Itu tadi Bu Dwi Ati. Limitnya nggak ada. Kalau mau ngajak sekeluarga tinggal di kelipatannya aja. Kalau udah ikan berbayar coba dicek di Ads Manager aja, di Manage Ads. Pak Muhammad Misran. Oh kalau belum ikut FBS Abdi sama Essenzo, mau ikut Essenzo bikin-bikin boleh, untuk memperdalam produk boleh. Tapi kalau mau ikut FBS Essenzo pastikan sudah ikut FBS Abdi ya. Pengaruhnya ya pasti ada pengaruh sih Pak Lutfi. Kalau dicampur interest dengan behavior, kalau saya mendingan dites aja. Interest, behavior. Buat Instagram baru Pak Benedictus Hermanto kalau ke blog. Ingin jual produk, caranya pertama pahamin dulu produk yang mau dijual, manfaatnya apa aja. Semua ada di dashboard, di video trading Essenzo, dan juga ada di video di tools, di video Essenzo. Itu tinggal tonton semua tentang produknya. Bisa buat IG dua, bisa. Yang penting beda email, beda nomor telepon, beda nama juga. Pak Sultoni, kalau saran saya belum bisa jual itu bukan karena belum tahu caranya aja. Sama kita misalkan nih, kita pengen bisa berenang, tapi belum pernah berenang. Gimana cara bisa biar berenang? Latihan, nyebur dulu. Gimana bisa berenang kalau nggak nyebur dulu turun ke air, lalu pelan-pelan di pinggiran dulu, pemanasan dulu, pelan-pelan pelajari caranya, tekniknya, baru lama-lama bisa berenang. Kurang lebih kayak gitu. Saya pun juga awalnya nggak bisa berenang, jadi nggak bisa jualan. Tapi karena saya tahu prinsipnya pengulangan, ya udah kita ulangin aja, tawarin orang berkali-kali, minimal 7 sampai 12 kali. Oke. Wah, waktunya sudah 10 menit. Saya pilih 2 pertanyaan terakhir ya. Ini semua pertanyaannya kurang lebih mirip soalnya. Ini saya rangkum aja ya. Ya, saya baca lalu saya rangkum jadi satu aja. Saya simpulkan maksudnya. Oke, nah ini saya tahu nih. Oke, saya simpulkan aja. Karena pertanyaan kurang lebih mirip. Mengenai kalau ada yang nanya tentang produk, arahkan ke landing page produk.
Kalau belum paham secara produk, kita bisa tanya ke admin di dashboard. Jadi caranya udah ada semua, nggak ada alasan nggak ngerti sama sekali. Kita sudah siapkan alat bantunya, kita siapkan juga admin supportnya jam 9 sampai jam 10 malam. Kadang mereka tuh kalau masih ada yang bertanya tuh diladenin misalkan sampai setengah 11. Kalau mau udah kosong baru mereka off. Itu mereka saking pengen ngebantu bapak teman-teman semua, kadang mereka lewat overtime. Itu karena mereka tahu betapa butuhnya mereka para member itu diberikan pencerahan agar bisa tahu mendapatkan gimana caranya untuk bisa memaksimalkan semua ilmu yang sudah kami berikan. Oh, ini sedikit mungkin untuk bapak teman-teman semua. Jadi nggak perlu sungkan untuk bertanya di dashboard, itu kita live chat jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya 24 jam terus-terusan ada setiap hari. Jadi kalau yang masih bingung, masih belum kebayang, boleh langsung tanya ke sana. Yang Mas saya mau daftar event kopdar, saya masih bingung gimana caranya, boleh tanya langsung ke dashboard, nanti diarahkan. Mau ikut training FBH juga diarahkan. Dan kalau mau tahu jadwalnya ada di event Abdi, itu kami update terus setiap bulannya jadwal kopdar, training FBH Abdi, training FBH Essenzo, dan Essenzo bikin. Jadi ada 4 event ini, silahkan cek langsung berkala di event Abdi. Cari yang terdekat dengan kotanya, dan saran saya jangan ditunggu di kotanya kalau yang belum ada, karena ilmu itu harus dikejar. Kalau nunggu ada, mungkin bisa sangat lama. Khususnya kalau kota-kotanya masih kota-kota yang bukan kota besar, kota utama di sebuah provinsi, di sebuah pulau, itu saran saya kejar yang paling dekat. Itu aja mungkin dari saya. Nah, yang belum masuk ke grup Facebook Abdi, silahkan masuk. Caranya gampang banget. Cari aja di search Official Academy Bisnis Digital. Nanti tinggal atau kalau bingung ketik aja bit.ly/FB Group Abdi, hurufnya besar semua. Itu aja mungkin dari saya. Jangan sampai ketinggalan. Di sini akan ada ilmu baru, tambahan baru lagi yang bisa Bapak teman-teman semua maksimalkan, manfaatkan. Khususnya, Mas saya bingung Mas, ada nggak sih orang yang satu daerah dengan saya? Banyak banget. Gimana biar tahu ada satu daerah? Segera masuk grup Facebook Abdi, di sana bisa ketemu yang satu daerah. Bahkan jangan-jangan tetangga satu komplek kita tuh ada yang member Abdi juga kan, nggak ada yang tahu. Itu bisa kenalan di Facebook group. Jadi pastikan langsung masuk, jangan sampai ketinggalan. Setiap